Namaku Arga, anak nelayan biasa dari sebuah desa kecil di pesisir Jawa. Hidup kami sederhana, terlalu sederhana, sampai kadang aku bertanya, kenapa Tuhan tega menciptakan kemiskinan yang begitu telanjang, tapi semua berubah sejak ayah pulang dari laut 2 minggu lalu. Ia tidak membawa ikan. Ia tidak membawa perahu yang dulu berangkat bersamanya. Yang ia bawa hanya sekarung emas, 3 permata laut, dan mata yang tidak pernah bisa tidur lagi. Ibuku tak bertanya banyak. Kami langsung pindah ke rumah baru, 3 lantai, kayu jati, perabot dari Jakarta. Semua orang desa mulai berbisik, tapi mereka tetap mengangguk ramah, pura-pura tidak tahu. Aku berpikir mungkin ini hanya berkah. Sampai malam itu datang. Tepat malam bulan purnama, ada tamu yang datang. 4 orang, berbaju kebaya dan beskap. Kulit mereka terlalu putih untuk orang desa. Mata mereka terlalu hitam untuk disebut manusia. Salah satu dari mereka membawa nampan perak berisi cincin dan bunga 7 rupa. Ibuku menerima mereka sambil tersenyum, dan dengan tenang ia berkata, "Daripada datang untuk melamarmu, nak, ini sudah ditakdirkan." Aku ingin menolak, aku ingin bertanya, tapi mulutku keluh, lidahku seperti diikat. Ayahku hanya menatap kosong ke arah laut. Dan malam itu, suara-suara mulai terdengar. Gamelan, lantunan tembang Jawa yang mengalun dari arah pantai. Aroma melati memenuhi kamarku. Dan ketika aku mengintip keluar jendela, aku melihatnya. Sosok wanita berbaju putih berdiri di atas air. Tidak basah, tidak bergerak, rambutnya panjang hingga menyentuh ombak, dan matanya menatapku seperti seseorang yang telah menunggu 1000 tahun. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi manusia biasa. Aku telah dilamar, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu dari dasar laut. Dan belum ada jalan pulang. 3 hari setelah lamaran itu, aku diminta berpuasa. Bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan suara. Dilarang bicara, dilarang bertanya, dilarang melihat wajah sendiri di cermin. Aku hanya disuruh menunggu sampai malam purnama berikutnya. Pada malam keempat, ibu memberiku sepasang pakaian pengantin Jawa, hijau tua. Dodotan yang berat dan harum bunga kenanga. Ada tusuk konde emas yang rasanya dingin di kulit kepala. Aku disuruh mengenakannya dan dibawa ke pantai. Fajar belum menyingsing, tapi sudah hajen tersusun di pasir basah. Dupa menyala, seekor ayam hitam tergeletak tak bernyawa. Di sekelilingku hanya keluargaku, dan satu perempuan tua berjubah lusuh memegang keris kecil di tangannya. Dia yang memimpin upacara. Pauwiji sejati ning jiwa, sirawus kapilidadi pangarsa segara kidul. Suara perempuan tua berdoa dalam bahasa Jawa. Aku tak mengerti arti kalimat-kalimat itu. Tapi setiap katanya menggetarkan pasir, seolah bumi pun tunduk. Saat keris menyentuh telapak kakiku, ombak tiba-tiba bergemuruh. Air laut naik ke daratan tanpa angin, membentuk pusaran melingkar. Dan dari tengah lingkaran itu, ia muncul. Perempuan itu, istriku yang dijanjikan, berjalan perlahan dari laut. Bajunya berlapis-lapis seperti penari istana, tapi basah kuyup. Wajahnya cantik, tapi matanya terlalu sunyi untuk disebut manusia. Ia tak bicara, hanya mengulurkan tangannya. Dan saat jarinya menyentuh jariku untuk memasangkan cincin, tubuhku seperti ditarik keluar dari dunia ini. Aku mendengar nyanyian. Aku melihat istana. Aku mencium aroma garam, darah, dan bunga yang tak tumbuh di dunia manusia. Upacara selesai, tapi tubuhku tak bisa berhenti gemetar. Aku resmi menjadi suami makhluk yang tak bisa kusebutkan namanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bermimpi tentang laut. Tapi bukan laut biasa, laut yang hitam, dalam, tanpa ujung. Dan aku duduk di singgasana, dikelilingi makhluk-makhluk tak bernama. Semua memandangku, dan mereka membisikkan satu kata yang sama. Betul. Kami kaya. Ayah membangun kapal-kapal baru. Ibu membuka toko emas, toko kain, bahkan menyumbang masjid desa. Semua orang memujiku sebagai anak pembawa berkah. Tapi mereka tidak tahu setiap rupiah yang kami sentuh terasa dingin seperti es.
Dan malam demi malam, aku bangun dengan tubuh basah kuyup seolah aku baru naik dari laut. Padahal kamarku di lantai 2, tak ada air, tak ada angin. Aku mulai bermimpi tentang aula bawah laut penuh pilar dari karang hitam dan makhluk-makhluk yang duduk membisu. Mereka mengelilingiku, menatapku, memintaku memberi sesuatu. Tumbal, bisik mereka. Bayar hutangmu manusia. Di dunia nyata, hal-hal aneh mulai terjadi. Ikan-ikan di kolam mati tanpa sebab. Ayam peliharaan mendadak menghilang. Dan suatu malam, aku melihat bayangan perempuan duduk di ruang tamu. Rambutnya basah. Bajunya masih pakaian pengantin dari laut. Dia memandangku dari ujung ruangan. Tersenyum, lalu berkata lirik, "Waktumu hampir tiba." Keesokan harinya, ayah mengalami kecelakaan di pelabuhan. Kakinya patah. Seseorang bilang ia melihat sosok wanita laut berdiri di ujung dermaga sebelum kejadian. Aku tak tahan. Aku mendatangi pantai, malam hari, saat semua orang tidur. Dan di sana, ia menungguku. Istriku berdiri di atas ombak, bajunya bergoyang lembut tapi tidak basah. Kau telah menerima karunia, sekarang beri gantinya. Aku terdiam, air laut menyentuh kakiku. Ada rasa dingin menusuk seperti kuku yang mencengkeram jantung. Atau, katanya, semua ini akan kau matamu sendiri. Aku mencoba menolak. Aku menolak mematuhi suara-suara itu. Menolak membalas tatapan matanya dari pantai setiap malam. Menolak kembali ke istana dalam mimpi yang selalu sama. Penolakan. Keesokan harinya, kakekku jatuh sakit. Mendadak. Tanpa sebab. Padahal kemarin ia masih menjemur ikan di halaman belakang. Malamnya, ia tak bernapas lagi. Yang aneh adalah posisi tubuhnya. Kami menemukannya tengkurap di lantai kamar, menghadap ke arah laut, dan di tangannya menggenggam kerang hitam yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku mulai paham, ini bukan kecelakaan, ini bukan kebetulan, ini peringatan. Aku adalah mata rantai yang disambung paksa dengan dunia mereka. Dan jika aku tidak menyerahkan seseorang siapa saja, mereka akan mengambil sendiri. Tetanggaku kehilangan anak perempuannya seminggu kemudian. Hanya sandal kecil yang ditemukan di dekat sumur tua. Sepupuku tenggelam di kolam, meski ia juara renang. Sahabat masa kecilku Hilmi menghilang begitu saja setelah menginap di rumahku. Aku tidur dan bangun dengan tangan penuh lumpur. Di bawah kuku-kuku tanganku ada pasir. Dan di bajuku, jejak darah yang bukan milikku. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Aku mencoba melarikan diri. Menyelinap keluar desa malam hari, membawa sedikit uang dan doa. Tapi kemanapun aku pergi, ada air. Selokan banjir tiba-tiba. Hujan turun tanpa henti. Kamar hotel bocor. Bus yang kutumpangi mogok di tengah jembatan di atas sungai hitam. Aku tak bisa lari dari laut. Dan istriku mulai muncul di mana-mana. Di cermin, di baskom cuci tangan, di pantulan jendela. Tidak ada jalan keluar, suamiku, bisiknya. Kau milik kami sekarang. Sudah cukup. Sudah terlalu banyak nyawa hilang. Sudah terlalu banyak darah menodai istana yang kutempati hanya di dalam mimpi. Aku tahu, aku tak bisa melarikan diri. Maka malam itu, aku kembali ke pantai, membawa sesajen, menyusuri pasir hitam dengan langkah berat. Dalam hati, hanya satu niat, mengakhiri semuanya. Tapi ia sudah menunggu, istriku. Diapit dua sosok bayangan tinggi, tingginya tak wajar, matanya menyala hijau di kegelapan, dan di belakang mereka, ribuan makhluk dari dasar laut bermunculan. Makhluk-makhluk yang selama ini kulihat hanya dalam mimpi. Bertubuh licin, bermata banyak, rambut lumut, sisik pecah-pecah, bahkan yang menyatu dengan karang. Semua diam, menatapku, seperti menunggu perintah dari ratu mereka. Dia mendekatiku. Gaunnya melambai tanpa angin. Matanya masih seperti malam pertama kami bersentuhan. Indah, tapi kosong. Kau tidak bisa kabur, suamiku, ucapnya. Tapi kau bisa memilih. Tetap bersamaku selamanya, sebagai raja di kerajaanku. Atau serahkan dirimu untuk menebus darah yang telah kami curahkan demi keluargamu. Aku menatap mereka semua, wajah-wajah yang selama ini memberiku kekayaan,
tapi mencuri kehidupanku perlahan. Aku tersenyum getih. Jika harus ada yang mengakhiri ini, biar aku yang menjadi tumbal terakhir. Aku melangkah ke laut. Pelan, dingin, tapi kali ini tidak ada rasa takut. Hanya tenang, hanya sunyi. Dan saat air melewati dadaku, istriku menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berbalik. Tubuhku tenggelam, namun tidak sakit, tidak perih, seolah aku kembali ke tempat asal. Jika seseorang membaca ini, ketahuilah, ada harga di balik setiap kekayaan yang datang tiba-tiba. Dan kadang harga itu dibayar bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Dan jika suatu malam kalian mendengar gamelan dari arah laut, tutup pintumu. Jangan jawab panggilannya, karena tidak semua pernikahan berasal dari dunia manusia. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan video yang saya sajikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya.